Nah, ini nggak perlu berlama-lama lagi ya teman-teman. Ini ada pemateri selanjutnya, yaitu siapa dia? Kak Adin Snur, Master Psikologi. Yang mana beliau juga founder daripada Lingkar Positif, teman-teman. Yang dimana yang mensupport juga acara pada malam hari ini. Kalau teman-teman ada yang belum apa namanya nge-follow, nggak usah ya, di blog aja, di follow lah dong. Biar kalau ada info-info kegiatan yang seperti ini yang bermanfaat bisa teman-teman pantengin, bisa teman-teman ikuti ya. Nah ini juga ini sudah hadir ya pemateri berikutnya, Kak Halo, Adin tes, Snur. cek, cek. Oke, Ada nggak suaranya? ada ya. Oke, udah Nah, ada. Oke. siap. Alhamdulillah. Ini Kak Adin sini sebagai penulis juga ya, sekaligus sebagai apa namanya psikolog ya. Nulis di status ya, Oh, saya tahu dia punya di karya buku ini Instagram. teman-teman. Dari nulis status itu jadi buku ya. Iya, dipindahin doang gitu. Dan beliau ini juga udah ratusan punya klien ya, yang punya banyak kelainan. Mulai yang normal, mulai yang nggak normal ya. Yang apa suka sama lawan jenis dan sama jenis. Macam-macam. Nah, ini materi berikutnya ini apa ya? Ini Kak Adin. Materi selanjutnya ini adalah maksimalin potensi ya. Kita belajar bareng-bareng tentang itu. Jadi setelah kita mengenali diri, nah ini saatnya kita memaksimalkan potensi diri kita ya. Betul. Oke, Oke, tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman. Kita sambut pemateri kita selanjutnya. Adin Snur, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Kak. Baik, terima kasih Mas Alif ya. Ya, Saya share screen dulu. siap. Gimana? Sudah muncul? Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam semuanya, warahmatullahi wabarakatuh. suara saya terdengar dengan jelas kan ya? Jelas. Jelas. Nggak ada suara-suara kayak suara-suara angin gitu kan? Tidak. Nggak ada ya? Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahi anta maksudi wa ridho kama tulubi atini Muhammad kamar. Nah, tema kita pada malam hari ini adalah tentang maksimalin potensi. Kalau tema besarnya di webinar kita itu adalah Who are you? Kenali diri, maksimalin potensi. Nah, jadi untuk memaksimalkan potensi ini tentu kita harus kenal dulu dengan diri kita ya. Tadi di materi sebelumnya Coach Elan ya, Coach Elan sudah membahas tentang siapa sih sebenarnya diri kita ini dan juga potensi-potensi apa aja sih yang dimiliki oleh kita sebagai manusia ini. Nah, sehingga ketika kita sudah bisa mengenali diri, sudah mengenali siapa kita jadi punya gambaran kan ya, kita jadi punya peta, kita jadi tahu kira-kira senjata apa nih yang akan kita gunakan gitu. Kalau kita mau perang kan kita harus tahu dulu senjata apa yang kita punya kayak gitu. Kalau kita nggak tahu kita punya senjata apa, nggak tahu juga gimana cara gunainnya, tentu kita bisa mati konyol gitu ya kalau di dalam perang. Nah, insya Allah kita malam ini akan ngebahas tentang itu. Jadi harapannya setelah kita tahu tentang potensi besar yang kita miliki ini, kita bisa memanfaatkan tuh, bisa memanfaatkan eh, potensi-potensi tersebut untuk mencapai sebuah prestasi lah ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena itu kan yang selama ini kita kejar ya. Kita ingin menjadi orang-orang yang berprestasi. Kita ingin mencapai yang namanya kesuksesan. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kira-kira apa sih itu prestasi? Nah, saya ingin tanya teman-teman semuanya nih, kira-kira prestasi itu apa sih? Boleh boleh di ini ya, boleh dijawab di kolom chat kayak gitu. Boleh jawab langsung juga ya. Ya, di chat aja. Atau mau di chat DM pribadi. Jangan ya. Ini udah ada yang jawab nggak nih? Aku nggak lihat sih. Oke, bentar ya. Ini 45 menit ya, Mas Alif ya. Saya stop watch dulu biar nggak kelebihan waktunya. Oke. Oke. Nah, kayak gitu. Apa sih itu prestasi? Udah ada yang ngechat belum itu Mas Alif? Kayaknya masih ngetik kayaknya Kak Adin. Oh, masih ngetik. Kita tunggu bentar ya. Atau ada yang belum tahu Tahu nggak pada dengerin. atau bingung. Oh, ada.
Ada. Prestasi itu malah nanya balik ini hasil usaha. Oh, Nala nanya balik. Ya. Ditanya nanya balik. Ternyata. Oh ini ada beberapa nih. Kazim. Prestasi Oke. itu satu hal yang bisa kita capai dan kita merasa bangga ataupun bahagia dengan hal itu tanpa harus melihat pencapaian orang lain. Mm-mm. Prestasi itu keberhasilan dalam pencapaian. Ada juga yang Oke. jawab prestasi itu sesuatu yang membanggakan. Oke. Itu Nah, kan. siap. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, kalau kita udah tahu apa itu prestasi, ya intinya prestasi itu kan hasil lah ya. Hasil dari sebuah pencapaian yang kita usahakan. Nah, terus selanjutnya, apakah prestasi itu harus selalu tentang lebih baik dari orang lain? Iya atau enggak? Mana? Oh iya. Ayo, boleh boleh dijawab teman-teman. No, tidak. Terus sama lagi? Yes, Tidak. Ada yang jawab yes ya? kalau di sekolah ya, kita harus lebih baik daripada teman. Oh iya, biasanya kayak gitu, benar. Oke, mayoritas jawaban dari teman-teman ini enggak. Jadi prestasi itu enggak selalu tentang eh, harus lebih baik daripada orang lain. Atau apakah harus selalu tentang mengalahkan orang lain kan kayak gitu. Nah, itu yang selama ini membuat kebanyakan dari kita ini keliru ya. Karena kalau konsep prestasi itu yang tadi harus selalu tentang mengalahkan orang lain, maka nanti jadinya ada yang kalah, ada yang menang kan ya. Ada yang berprestasi dan juga ada yang nggak berprestasi kayak gitu. Padahal semuanya kita, semua manusia ini kan memiliki eh, apa ya hak untuk berprestasi kayak gitu. Tapi kalau kita harus mengalahkan orang lain berarti nggak semuanya dong bisa 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 berprestasi kayak gitu. Jadi berprestasi itu bukan selalu tentang mengalahkan atau lebih baik daripada orang lain. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari apa? Dari diri kita sendiri, dari diri kita sebelumnya. Ketika misalnya eh, kita kan sudah mencoba mengenali diri kita. Kira-kira dulu kita orangnya seperti apa. Terus sekarang itu orangnya kita seperti apa. Ada kemajuan nggak di situ? Kalau misalnya ada kemajuan berarti itu kita sudah berprestasi tuh kayak gitu. Jadi bagaimana tentang bagaimana prestasi itu tentang bagaimana kita bisa lebih baik dari diri kita sebelumnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita punya. Memang tentu ada cara-caranya ya di sana. Tapi berprestasi itu bukan hanya soal menjadi misalnya yang sama ini ya menjadi kaya misalnya followernya banyak terus video-video TikToknya misalnya apa misalnya FYP ya FYP terus kayak gitu bukan itu jadi prestasi itu tidak selalu tentang mengalahkan orang lain jadi jangan terjebak di sana kita lihat cobanya nah ini coba lihat gambar ini teman-teman ini yang jadi patokan pendidikan kita selama ini kan ya jadi katanya anak-anak ujian kita hari ini adalah memanjat pohon. Padahal di situ ada burung, ada penguin, ada monyet, ada gajah, ada ikan, ada anjing, ada apa lagi? Ini apa sih penguin ya? Oh ya udah tadi penguin. Nah, eh, itu jadi kita tuh beragam, tapi ujiannya tuh sama. Ujiannya tuh sama. Ujiannya adalah memanjat. Kira-kira kalau ngelihat gambar ini siapa yang akan juara? Tentu kita bisa tahu ya, yang juara pasti adalah bukan ikan, bukan gajah, tapi monyet kayak gitu. Nah, ini yang menjadi eh, pendidikan kita selama ini. Kalau kita masih terpaku seperti ini, ya berarti kita siap-siap untuk kalah dong teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita adalah ikan, kita tentu akan kalah kalau misalnya kita ikut lomba memanjat. Nah, begitu juga kalau kita misalnya monyet, maka kita akan kalah kalau misalnya kita ikut lomba berenang. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri ya. Kita ini potensi kita apa nih, kelebihan kita apa gitu. Jadi jangan ikut-ikutan orang lain, jangan ikut-ikutan fenomena yang ramai sekarang ini apa misalnya. Fenomena yang ramai saat ini itu adalah eh, menjadi selebgram misalnya. Tapi kalau kita misalnya ngomong di depan kamera aja nggak bisa dan lain sebagainya, kita jangan maksain diri untuk terjun di bidang itu. Kita lebih baik fokus kepada potensi yang kita miliki apa. Ketika kita udah bisa fokus, kita udah tahu kita
fokus kerjain. Nah, ada yang kenal ini enggak? Ini adalah Dave Mustaine, teman-teman. Suara aman ya? Aman. Cek. Aman. Oh ya, soalnya tadi ada pemberitahuan nggak stabil koneksi internetnya. Nah, ini adalah Dave Mustaine, teman-teman. Dave Mustaine ini siapa? Ini adalah kita Metallica. Dengar ya, Metallica. Dengar gitu, dia mau tanda tangan di album pertamanya, malah si Dave Mustaine ini dia dipecat, teman-teman. Coba bayangin gimana perasaannya si Dave Mustaine ini, sudah berjuang dari nol kayak gitu. Giliran udah mau sukses lah ya, tiba-tiba kita malah disingkirin gitu, kita malah dibuang. Nah, tentu sakit hati banget kan ya. Nah, ini juga sama, Dave Mustaine juga ngerasa sakit hati karena dia sudah dikeluarin dari bandnya ini. Nah, terus akhirnya ketika dia dikeluarin, dia bilang kepada dirinya sendiri bahwa aku pasti akan lebih sukses dari Metallica. Lihat aja nanti, pokoknya aku akan lebih baik dari teman-temanku yang lama. Nah, terus akhirnya dia bikin band baru namanya Megadeth. Nah, kalau cowok-cowok juga pasti tahu band ini. Nah, ternyata bener, si Dave Mustaine ini dia sukses beneran, sampai terkenal banget. Bahkan albumnya itu dia terjual sampai sekitar 25 juta kopi, teman-teman. 25 juta kopi. Tentu dengan penjualan seperti itu dia bikin dia kaya banget, bikin dia terkenal banget. Nah, ya kurang apalah kalau menurut kita ya. Udah kaya, terkenal. Tapi apakah dia bahagia? Pertanyaannya. Apakah dia bahagia dengan pencapaian itu? Kalau menurut kita, pasti bahagia banget ya. Udah kaya, terkenal, punya banyak fans kayak gitu. Kurang apa lagi kayak gitu. Nah, tapi ternyata dia nggak bahagia. Dia nggak bahagia. Di sebuah wawancara pribadinya, dia pernah ngomong bahwa hidupnya itu sangat menderita, sangat-sangat memprihatinkan, nggak sesuai dengan apa yang dilihat oleh banyak orang. Kenapa? Karena si Dave Mustaine ini dia membandingkan diri dia dengan Metallica, teman-teman. Dia tuh pengen ngalahin Metallica, tapi ternyata dia nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata Metallica juga jauh lebih sukses dari bandnya. Kalau tadi Dave Mustaine itu sekitar 25 juta kopi albumnya terjual, Metallica ini 100 juta lebih dia. Nah, kayak gitu. Sehingga akhirnya yaitu karena dia meletakkan standar dengan standar orang lain. Dia meletakkan standar kesuksesannya dengan standar kesuksesan orang lain. Jadi akhirnya dia walaupun pencapaiannya udah banyak, prestasinya udah banyak, dia nggak bahagia. Nah, kayak gitu. Jadi eh, kita harusnya eh, bisa bisa paham dengan diri kita, sehingga ketika kita udah paham, jangan sampai kita meletakkan kebahagiaan itu standar kebahagiaannya itu dengan standar orang lain. Jadi mari bareng-bareng kita belajar bareng-bareng di sini. Jangan terjebak kepada hal-hal yang seperti itu. Karena kehidupan ini kan sebuah proses ya. Jadi mari berproses bersama dan tumbuh bersama-sama. Ini sedikit kisah dari Dave Mustaine. Jadi kita tahu, kisah dari kisah Dave Mustaine itu adalah perkara dari mindset ya. Perkara dari mindset. Eh, Walaupun dia udah sukses, tetapi dia menganggap dirinya belum sukses. Karena tadi standar kesuksesannya itu terlalu tinggi. Dia meletakkan standarnya sesuai dengan orang lain. Begitu juga dengan diri kita. Kalau misalnya kita meletakkan kebahagiaan kita dengan orang lain, ya akan susah untuk mendapatkan akan susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Letaknya ada di mindset kita. Semuanya tergantung dari mindset kita. Terus bagaimana cara kita mengenali mindset yang kita punya ini? Nah, ada penelitian teman-teman dari Carol Dweck. Jadi Carol Dweck ini dia punya buku judulnya Mindset. Jadi dia meneliti selama kurang lebih 20 tahunan yang kemudian tadi dibukukan menjadi buku judulnya Mindset. Dia tuh menjelaskan bahwa ada dua jenis mindset yang dimiliki oleh manusia dan dua jenis mindset ini sangat mempengaruhi tujuan dan tindakan
kita dalam mencapai prestasi tersebut, dalam berjuang kayak gitu. Nah, apa saja? Teman-teman bisa lihat di sini ada yang warna biru dan ada yang warna hijau ya. Yang warna biru ini fixed mindset. Fixed mindset itu apa? Fixed mindset ini adalah orang-orang yang dengan fixed mindset ini adalah mereka yang percaya bahwa kemampuan untuk melakukan sesuatu itu atau bakat yang kita miliki itu tuh berhubungan banget dengan yang namanya faktor genetis. Jadi bakat itu adalah bawaan dari lahir. Maka eh, dan sifatnya statis ya, sifatnya statis. Statis itu nggak berubah. Jadi ya kalau terlahir dengan bakat seperti itu ya udah. Berarti ada orang yang terlahir dengan bakat sukses dan ada yang terlahir dengan bakat nggak sukses kayak gitu. Sehingga akhirnya eh, ketika kita misalnya memiliki fixed mindset ini, akhirnya kita tidak mau untuk mencoba sesuatu yang kita rasa kita nggak memiliki kemampuan di situ gitu. Padahal kita belum coba. Dan ketika ia mencoba sesuatu yang gagal, mencoba lagi kayak gitu. Dan orang-orang yang fixed mindset ini beranggapan bahwa tadi ya keterampilan itu sifatnya statis. Statis. Jadi kalau udah sekali gagal, ya udah maka dia akan beranggapan selamanya akan gagal, akan beranggapan bahwa ya udahlah aku nggak punya bakat di sini kayak gitu. Itu orang-orang yang fixed mindset. Jadi kecenderungannya ketika dia menghadapi challenge itu dia avoid challenge. Jadi dia eh, menolak menolak tantangan-tantangan yang baru. Dia juga mudah untuk menyerah. Kayak gitu. Itu adalah orang-orang yang fixed mindset. Terus yang selanjutnya yang hijau ya, itu ada namanya growth mindset. Ini fixed mindset semua ya? Oh iya, salah ini ke edit. Yang hijau fixed mindset, yang biru fixed mindset. Oke, yang hijau itu ya growth mindset ya teman-teman ya. Oh ini kemarin typo. Nggak apa-apa, typo itu manusiawi ya teman-teman. Nah, growth mindset ini kebalikannya, yakni mereka yang memandang potensi keterampilan itu tuh bukan hanya bawaan, karena sifatnya nggak statis. Jadi ketika kita misalnya saat ini tidak punya kemampuan untuk apa ya, misalnya untuk main gitar kayak gitu ya. Nah, itu tuh orang yang dengan growth mindset itu kita akan percaya bahwa ya lama kelamaan kalau dilatih terus, kalau kita giat latihannya, kalau latihannya juga tepat, kita pasti akan bisa kok kayak gitu. Ini adalah mindset growth mindset itu. Jadi kalau misalnya kita lihat atlet apa sepak bola misalnya yang ada yang terkenal di dunia ini Ronaldo, Messi dan lain sebagainya yang lain-lainnya, apakah kita beranggapan bahwa mereka semua itu tuh memang terlahir dengan bakat untuk menjadi sepak bola, terlahir dengan bakat ahli di sepak bola kayak gitu. Belum tentu. Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya rata-rata para pemain sepak bola profesional yang sekarang kita kenal itu tuh eh, yang sekarang ada di tim-tim besar, misalnya Chelsea, MU, Liverpool, Real Madrid dan lain sebagainya. Mereka tuh latihannya lama. Dari usia berapa? Rata-rata dari usia 7 tahun. Mereka dari usia 7 tahun udah dimasukin ke tim sepak bola, ke sekolah sepak bola oleh orang tuanya. Sehingga dari umur 7 tahun, ketika dia menginjak ke usia 17 tahun, mereka sudah bisa masuk ke tim utama klub-klub besar tadi. Jadi prosesnya itu ternyata lama. Seperti tadi Coach Ellen udah jelasin, manusia itu mau jadi apa aja sebenarnya bisa, asal dia mau belajar dengan giat dan juga caranya juga tepat kayak gitu. Kuncinya berarti giat dan tepat kayak gitu, giat dan tepat dan fokus ya. Nah, ada quote yang menarik. Ini quote yang menarik. Saya tidak membagi dunia menjadi orang yang saya ini nggak kelihatan. Menjadi orang yang kuat dan orang yang lemah. Tapi saya membagi dunia sebagai seorang yang mau belajar ataupun yang tidak mau belajar. Jadi ini dalam banget maknanya seperti tadi. Jadi walaupun kita misalnya ngerasa kita nggak punya bakatnya, tapi kalau memang kita benar-benar berusaha di situ, maka pasti bisa kok kayak gitu. Jadi jika kita semuanya kan tadi kita coba introspeksi diri. Kita kira-kira mindset kita selama ini itu apa sih? Fixed mindset apa growth mindset? Kalau misalnya kita selama ini adalah
fixed mindset, maka mari sama-sama kita berubah. Dari mana cara berubahnya? Mulai dari yakini dulu aja bahwa dia bisa berubah kayak gitu. Jadi semuanya nggak statis gitu. Nah, belajar dengan tepat teman-teman. Tadi kan sudah tuh belajar dengan giat. Kalau kita mau jadi apa aja kita pasti bisa asal belajar dengan giat. Tapi ternyata belajar dengan giat aja itu nggak cukup teman-teman. Kenapa? Karena kalau caranya salah, caranya nggak tepat, itu ya nggak efektif kayak gitu. Bisa bisa jadi salah. Nah, terus gimana caranya agar kita bisa belajar dengan tepat itu? Ini caranya. Kita kenali diri kita dulu. Kita coba kenalin diri kita. Setiap dari diri kita itu terlahir berbeda. Begitu juga cara menerima informasinya juga itu berbeda, teman-teman. Cara terbaik maksudnya ya. Cara terbaik untuk menerima informasinya itu berbeda-beda. Jadi kalau di style learning ya, itu ada yang membagi-bagikan karakter manusia, itu ada yang disebut sebagai orang-orang yang visual, auditorial, kinestetik kayak gitu. Ada juga yang menambahkan dengan uh, write and read kayak gitu. Nah, kita bahas coba. Ini cukup dibaca aja sih, karena ini mudah dipahami. Visual. Kalau misalnya teman-teman orang, ya coba dikoreksi aja. Kalau teman-teman misalnya orang yang visual, maka teman-teman yang seperti yang ada di slide ini gitu. Jadi dia adalah lebih baik mengingat informasi yang divisualkan dalam bentuk grafik mungkin, diagram, dan sejenisnya. Lalu dia juga baik mencerna informasi yang memaksimalkan penggunaan jenis huruf yang berbeda, misalnya warna-warna yang berbeda, ada highlight-nya, ada apa underline-nya, dan lain sebagainya. Nah, dia juga suka mencari pola-pola dalam serangkaian informasi. Wah, ini apa ya polanya gimana nih, polanya gimana nih. Jadi belajar dari pola kayak gitu. Ini bisa dibaca aja sama teman-teman, nanti dicoba disesuaikan dengan diri teman-teman. Kira-kira aku masuk yang mana sih kayak gitu. Itu yang pertama, visual. Terus auditorial. Cek. Nah, baru enggak. Nah, orang-orang yang lebih peka dengan pendengarannya. Jadi segala sesuatu yang diobrolin itu tuh dia tuh pinginnya segala sesuatu diobrolin terus kayak gitu. Bahkan ketika misalnya kita nggak punya solusinya, pinginnya ngobrol terus ngobrol terus. Kita baru punya sedikit apa ya apa insight ya, kita sedikit punya insight terus udah pingin dibagi, nggak sabaran ingin membagi apa yang ada di kepala kita kepada orang lain gitu. Dia juga suka berdebat, suka berargumen, suka berdiskusi gitu. Dia lebih baik mengingat informasi yang sudah diceritakan kepada orang lain gitu. Jadi orang-orang auditorial ini adalah dia cocok untuk jadi guru ya. Kan guru biasanya ada tuh yang mengatakan bahwa cara terbaik untuk belajar adalah dengan mengajarkan. Nah, itu berarti itu cocok banget dengan orang-orang yang auditorial. Gitu. Next, ini singkat saja. Terus yang ketiga adalah read atau write. Ini juga dia suka nulis lah intinya, dia suka nulis, dia suka baca juga kayak gitu. Belajarnya dengan menulis. Terus next, kinestetik. Kinestetik ini dia lebih suka mencari cara untuk mengaplikasikan sesuatu dibandingkan membaca. Jadi ketika dia baca teori, ini pengaplikasiannya gimana sih kayak gitu. Sehingga akhirnya dia lebih suka nonton tutorial-tutorial kayak gitu kinestetik. Lebih suka belajar-belajar dari bedah-bedah kasus, dari lab, dari field trip. Terus juga dia suka mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi trial and error. Walaupun misalnya belum terlalu paham, tapi dia yang penting action dulu aja. Act, gitu. Nah, kalau teman-teman misalnya masih bingung tentang, oh aku kira-kira apa nih ya, aku karakternya apa nih ya. Nah, itu ada kuesionernya teman-teman, ada skalanya. Teman-teman bisa langsung catat aja linknya ini sudah ada di sini. Itu gratis, teman-teman nanti tinggal isi pertanyaan-pertanyaan di situ. Kalau misalnya teman-teman masih bingung kira-kira aku masuk yang mana nih kayak gitu. Nah, nanti dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di link ini, di website ini, nanti muncul tuh hasilnya. Kira-kira teman-teman masuk ke kategori yang mana gitu. Silahkan dicatat atau mau di screenshot juga boleh.
Sudah ya. Dikirim dikirim bisa juga linknya. Dikirim linknya. Oh iya, nanti bisa di grup ya. Insya Allah. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang tadi kita udah belajar untuk mengenali diri kita. Jadi belajar itu tuh nggak harus selalu tentang eh, giat aja, tetapi caranya juga harus tepat. Nah, tapi apakah cukup sampai di situ? Ternyata enggak juga. Ternyata ada satu lagi yang harus tepat. Apa itu? Waktunya harus tepat, teman-teman. Jadi timingnya harus tepat. Kalau waktunya nggak tepat, itu nggak maksimal kayak gitu, nggak maksimal. Jadi di sini ada produktivitas itu bukan hanya soal fokus dan bagaimana kita bisa menemukan cara belajar yang efektif untuk diri kita. Tapi kita juga harus tahu timing yang tepat itu kayak gitu. Maksudnya gimana? Jadi kita ini manusia kan ya. Tadi udah dibahas kita ini manusia dengan segala potensinya. Kita punya sumber daya yang namanya energi, teman-teman. Kita punya sumber daya yang namanya energi. Energi kita ini tuh ya kita tahu lah, nggak selamanya berada pada performa terbaiknya. Nah, menurut riset, itu tuh untuk mengaktifkan energi kita, untuk mengaktifkan energi, maaf, untuk mengaktifkan otak kita aja, itu tuh kita butuh energi sekitar 25% dari energi yang kita miliki. Gitu. Jadi misalnya kita punya energi 100% nih, maka untuk mengaktifkan otak kita aja dalam kondisi yang bukan tidur tentu ya. Kalau tidur kan walaupun otak tetap aktif tapi itu berbeda artinya. Aktif dalam mengerjakan hal yang sehari-hari lah kayak gitu. Itu tuh membutuhkan energi sekitar 25% aja. Jadi wajar wajar kalau misalnya ada orang yang kerjanya cuman baca buku misalnya, ada yang kerjanya cuman nulis gitu. Itu tuh capek, ngerasa kehabisan energi kayak gitu. Padahal eh, mungkin kalau menurut orang lain yang kerja fisik, kalau lah kamu cuman kerjanya nulis aja, cuman kerjanya baca aja kok capek. Kamu belum ngerasain kan nyangkul kayak itu kayak apa capeknya. Kamu belum ngerasain kan nguli itu kayak apa capeknya, kayak gitu. Padahal belajar aja itu tuh udah capek juga. Jadi cuman tergantung kita aja sih. Nah, untuk memilih kita mau capek di mana nih, mau capek di fisik atau kita mau capek dalam kegiatan-kegiatan intelektual lah istilahnya gitu. Nah, tentu kapasitas energi kita tadi ya, sifatnya ini tentu nggak statis juga ya. Kalau kita beranggapan sifatnya statis, kalau eh, energiku dulu fullnya cuma 100%-nya itu cuma dalam gelas kecil tuh, maka dengan bertambahnya waktu, dengan seringnya latihan juga, itu tuh akan bikin kapasitasnya juga akan semakin bertambah. Jadi memang penting juga untuk mengembangkannya. Gimana cara mengembangkannya? Salah satunya adalah dengan olahraga, teman-teman. Karena olahraga itu penting untuk membentuk otot-otot fisik kita dan juga otot-otot yang ada di kepala kita, kayak gitu. Otot-otot di otak kita. Untuk apa ya tadi? Untuk memaksimalkan kinerja otak kita lah, kayak gitu. Nah, jadi ada penelitian, teman-teman. Ini ada penelitian penelitiannya Michael Breus ya, Michael Breus. Masing-masing dari kita itu tuh kita punya yang namanya jam-jam biologis. Ini penelitiannya ada di bukunya The Power of When. Ini cover bukunya bisa teman-teman lihat di situ. Jadi masing-masing dari diri kita itu punya jam-jam biologis di mana kita bisa sangat powerful dan juga powerless, bisa sangat-sangat kekurangan energi. Dan ini memang sudah diatur oleh DNA kita. Ini teman-teman bisa lihat oleh DNA kita yang berisi ada suhu badan di situ, ada tekanan darah, ada kesiapsiagaan kayak gitu. Terus ada kreativitas dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi DNA kita tuh udah mencatat itu semuanya. Nah, menurut buku ini, jadi manusia itu tuh dibagi-bagi. Manusia itu memiliki yang namanya chronotype. Pembagiannya itu disebut sebagai chronotype. Gampangnya gini, kita tuh sebagai manusia punya yang namanya jam pintar dan jam bego. Nanti
kita bisa koreksi kira-kira jam pintar kita tuh di jam berapa sih, jam bego kita tuh di jam berapa sih kayak gitu. Jadi sehingga kita bisa maksimalin tuh kalau kita tahu jam pintar kita ada di jam 6 pagi misalnya. Ya udah berarti belajar sesuatu yang memang sangat penting atau mengerjakan sesuatu yang memang sangat penting yang membutuhkan ide-ide kreativitas, yang membutuhkan intelektual kita kerjainnya di jam pintar kita. Jangan kebalik. Jam pintar kita gunain cuma untuk YouTuber, cuma untuk nonton anime kayak gitu. Sedangkan di jam bego kita gunain untuk belajar kayak gitu. Ya nggak masuk ilmunya nanti, nggak maksimal masuk informasinya ke otak kita gitu. Nah, chronotype yang dimaksud oleh Dr. Michael Brows ini dia membagi menjadi 4. Yang pertama ini, yang pertama itu disebut sebagai singa ya, lion. Jadi menurut Brows itu ada dari populasi orang-orang yang ada di dunia ini 10-20% itu tuh masuk ke karakter lion, teman-teman. Jadi karakter lion itu ia cenderung bangun pagi dengan banyak energi. Jadi kalau misalnya teman-teman ketika bangun pagi itu tuh ngerasa energinya full di situ, nah berarti bisa jadi itu ciri-ciri bahwa teman-teman masuk ke karakter lion kayak gitu. Karena ada yang memang bangun pagi ya lemes-lemes aja gitu, masih lemes-lemes aja. Nah, kalau karakter lion enggak, dia begitu bangun pagi itu melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak, kegiatan yang berat pun bisa kayak gitu. Nah, namun menjelang sore mereka akan kelelahan, akan kehabisan energi. Jadi jangan kebalik. Kalau kamu adalah karakter yang lion, maka gunakan jam satu belajar. Kalau di jam sekarang istirahat dan animo boleh kayak gitu. Time productivity-nya itu adalah di early morning. Jadi memang pagi-pagi banget. Itu sekitar jam 5 sampai jam 7 pagi itu jam-jam maksimalnya powerful-nya. Nah, gitu. Sedangkan yang kedua ini adalah karakter bear atau beruang. Ini mayoritas kita kebanyakan menurut penelitiannya itu 50% dari populasi yang ada di dunia itu karakternya beruang. Sehingga hasil penelitian ini digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia untuk menciptakan yang namanya jam kerja. Nah, jam kerja orang Indonesia aja, jam kerjanya tuh antara jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 pagi. Nah, itu karena dia menyesuaikan dengan kondisi biasa. Kalau misalnya mayoritas 50% orang itu di dunia ini adalah karakternya lion, bisa jadi jam kerja yang negara kita gunakan, yang dunia pakai itu berbeda. Bisa jadi dari jam 6 pagi ya, habis subuh gitu udah langsung siap-siap untuk berangkat kerja. Mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, orang-orang yang dengan karakter bear ini dia itu perlu banyak gitu. Waktu normalnya dia tidur itu tuh dia butuh waktu 8 jam. Sehingga ini juga digunakan oleh eh, apa ahli-ahli kesehatan lah yang ada di di dunia saat ini kan ya. Bahwa kita tuh harus tidur minimal kita harus tidur 8 jam. Tidur yang cukup itu adalah tidur 8 jam. Nah, makanya karena tadi ini mayoritas di antara kita adalah bir ini gitu. Dan walaupun dia perlu tidur malamnya 8 jam, dia masih perlu tidur siang biasanya orang-orang yang bir ini. Jadi memang waktu untuk tidurnya itu perlu banyak dia orang yang bir ini gitu. Time productivity-nya itu adalah late morning. Jadi agak-agak siang kayak gitu. Udah masuk siang. Jam 10 sampai jam 12 siang, terus juga di jam 8 malam sampai jam 10 malam itu dia juga masih bisa memiliki eh, apa tadi powerful gitu, energinya itu masih masih punya kayak gitu, masih punya. Itu adalah karakter yang bir tadi. Sedangkan yang selanjutnya adalah lumba-lumba. Lumba-lumba ini adalah eh, kebanyakan orang-orang yang karakter lumba-lumba ini adalah insomnia. Dia susah untuk tidur malam karena dia mengidap insomnia ini. Tapi biasanya orang-orang lumba-lumba ini adalah orang-orang yang cerdas gitu. Dan dia juga
nggak perlu waktu tidur yang lama sih orang-orang yang lumba-lumba ini. Jadi tidur cuma waktu sekedarnya aja gitu. Kadang dia cuma tidur beberapa jam aja tuh bangun dia udah cukup kayak gitu, udah cukup. Terus waktu produktivitasnya itu late morning juga, late morning. Jadi siang ya, jam 10 sampai jam 12, terus atau jam 1 sampai jam 4 kayak gitu. Tinggal mau dimanfaatin yang mana waktunya. Terus yang selanjutnya ada serigala. Serigala ini susah untuk bangun pagi ya, susah untuk bangun pagi dan semakin malam dia akan semakin berenergi. Oh, seperti serigala ya. Semakin malam semakin berenergi. Dan produktivitasnya tentu malam hari dia. Dan populasinya susah banget ngomong. Itu sekitar 15 sampai 20% orang yang ada di dunia itu adalah karakter serigala ini. Gitu. Dia punya masalah untuk bangun di pagi hari, susah bangun di pagi hari, tapi dia akan sangat berenergi ketika ada di malam hari. Gitu. Jadi nanti kalau kita udah tahu nih, kita sudah kenal dengan jam-jam pintar kita udah kenal dengan jam bego kita tinggal harus bisa memanfaatin energi kita tersebut. Karena tadi energi kita tuh nggak selamanya berada 100%, nggak selamanya power terus kayak gitu. Kita ada kalanya kita lemah energinya. Jadi usahakan manfaatin tuh ketika kita energinya apa powerful itu gunakan untuk hal-hal yang penting gitu teman-teman. Jadi mulai kenali dari sekarang diri kita sendiri. Kita coba alokasikan kegiatan mana nih yang kira-kira paling membutuhkan fokus dan kreativitas yang tinggi. Nah, tinggal selanjutnya tinggal kita kerjain aja di waktu-waktu yang jam pintar kita. Jangan kebalik, jangan digunakan di waktu jam bego kita. Nah, ini tinggal teman-teman catat kira-kira teman-teman itu karakternya apa sih tadi? Kalau lion ya tulis coba di sini. Saya adalah lion. Eh, Jam kreativitas saya itu adalah antara jam segini sampai jam segini. Terus kalau yang jam bego saya itu jam segini sampai jam segini. Kita butuh waktu istirahat berapa sampai berapa. Tentu tadi hasil penelitian tadi kan ya namanya hasil penelitian, tentu ada pengecualian-pengecualian juga ya. Tinggal ya disesuaikan aja dengan teman-teman. Cuman itu bisa menjadi gambaran untuk diri teman-teman kayak gitu. Kalau teman-teman misalnya kok aku susah tidur ya kalau malam ya, jangan-jangan teman-teman tadi lumba-lumba ya, punya insomnia. Tapi bedanya lumba-lumba dengan lion, kalau lion itu semakin malam kan dia semakin semakin berenergi, jadi otaknya tuh semakin encer kayak gitu. Tapi kalau lumba-lumba enggak, dia cuma sekedar nggak bisa tidur aja, tapi dia juga nggak bisa produktif juga untuk mengerjakan hal-hal yang penting di malam hari itu gitu. Jadi ya suka begadang, tapi begadangnya ya mungkin nonton drakor, anime, dan lain sebagainya. Nggak produktif. Nah, terus yang sering jadi pertanyaan tadi, eh, siapa tahu apa ya kerjaan kita nih yang kita kerjain sekarang nih kayaknya bukan passion aku nih. Aku punya talent nggak punya talenta di bidang itu tuh kayak gitu. Nah, kita harus tahu dulu talenta dengan passion itu apa sih. Nah, jadi talenta itu tuh memang ini memang menurut menurut eh, ahli-ahli ya. Tapi kita juga jangan patokan di situ aja. Kalau memang kita memangnya punya passion di situ, walaupun kita talentanya istilahnya kita cuman punya talentanya kalau orang lain yang memang terlahir dengan bakat tersebut, bakat main gitar misalnya, itu kan bisa jadi wah 80% nih terlahir langsung kayaknya bakal jago nih. Makanya belajar sebentar dia langsung jago. Nah, kita yang nggak terlahir dari situ tentu perlu perlu strategi-strategi tadi perlu memanfaatkan waktu terbaik kita, perlu memanfaatkan cara belajar yang terbaik kita seperti apa, kayak gitu. Nah, talenta ini adalah kita nggak minta, kita juga nggak cari, kita juga nggak, ya usahanya nggak terlalu maksimal maksimal banget mungkin dibandingin orang-orang yang nggak punya talenta itu. Nah, kita terlahir dengan suara bagus misalnya. Nah, itu namanya talenta. Nah, mau kita kembangin jadi kekuatan kita itu boleh-boleh aja terserah kita. Kalau kita terlahir suara dengan suara bagus
Itu kan terserah kita, mau kita kembangin itu menjadi kekuatan kita, monggo gitu. Apakah itu passion kita? Pertanyaannya apakah itu passion kita? Ketika kita terlahir dengan suara bagus, apakah secara otomatis kita langsung punya passion untuk menjadi seorang penyanyi? Kan enggak, belum tentu. Belum tentu kita akan langsung suka untuk nyanyi kayak gitu. Walaupun suara kita tadi bagus ya. Bisa jadi suara bagus, tapi kita nggak suka untuk tampil di depan banyak orang. Bisa jadi seperti itu. Sedangkan passion ini what you love doing and what you are good at kayak gitu. Kita suka tuh, kita suka untuk melakukannya. eh, Ya biasanya berasal dari hal-hal yang kita sukai, satu hal yang kita cintai kayak gitu. Tapi nggak cuma berhenti di situ aja. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kenapa? Karena harus ada tambahannya. Kita juga harus harus bagus di situ. Nah, bagus di situ itu tuh nggak harus soal talenta. Bagus di situ itu tadi ya dengan latihan kita bisa bagus kan ya. Gitu. Jadi walaupun sekarang kita kita jangan nyerah di masalah talenta doang gitu. Kalau emang nggak punya talenta di situ nggak apa-apa, penting usaha kita tepat di waktu yang tepat juga kayak gitu. Oke, kita bahasnya di sini. Teman-teman pasti sudah sering dengar ini ya, ikigai. Banyak banget artikel-artikel, buku dan juga video yang ngebahas tentang ikigai ini. Nah, pada dasar ini lingkaran-lingkaran ya teman-teman. Lingkaran-lingkaran sini. Eh, Pada dasarnya ikigai ini adalah irisan-irisan dari 4 diagram ini. Jadi what you love, apa yang kita cintai, itu yang warna merah. Terus tadi talenta, what you are good at, tapi nggak cuma masalah talenta. Ketika kita dengan latihan tadi itu tentu itu bisa juga kita bagus di situ gitu. Nah, terus ada juga irisan yang namanya what the world needs. Nah, ini adalah konsep orang Jepang teman-teman. Jadi istilahnya kalau kita sudah bisa mendapatkan ikigai ini, wah udah kurang apa lagi hidup kita. Kita sudah pasti bisa dipastikan kita akan bahagia. Kenapa? Karena kita mengerjakan sesuatu, kita bisa mengerjakan sesuatu yang kita cintai. Nah, selanjutnya karena kita udah kita suka, kita jago juga di bidang itu. Terus bukan hanya kita suka dan kita jago, tapi kita juga ternyata dibayar dalam mengerjakan hal tadi, hal yang kita jago, hal yang kita sukai juga. Dan juga satu lagi, ternyata dunia juga membutuhkan kemampuan yang kita miliki. Makanya kurang apa lagi? Ini suatu yang bisa dibilang sebuah kesempurnaan kalau kita sudah bisa mencapai ikigai. Tapi berbeda kalau misalnya eh, kita cinta nih, kita cinta main, kita cinta sepak bola misalnya. Tetapi ternyata kita nggak baik di situ. Main kita nggak bagus-bagus banget kayak gitu. Nah, maka itu nggak kita nggak mencapai irisan-irisan yang disebut irisan ikigai itu gitu. Jadi tinggal kita coba dari passion yang kita punya itu tuh yang tadi ya, oh ya, yang tadi itu tuh disebut sebagai passion teman-teman. Ini kan ada irisannya ya, nih mana irisannya yang ini ya, passion. Jadi ketika kita mencintai sepak bola, tetapi ternyata kita nggak jago-jago banget di sepak bola, maka itu cuma jadi passion doang. Gitu. Tapi kalau kita cinta dan dunia juga membutuhkan, tapi kita nggak good at dan juga kita nggak dapat bayaran di situ, maka kita cuman itu menjadi milik kita doang. Bidang tersebut dan juga kita mendapatkan bayaran, maka itu menjadi profesi kita. Nah, seperti itu nanti monggo kita kembangkan di tanya jawab ya teman-teman. Terima kasih. Monggo Mas Alif. Oke, siap. Masya Allah, materinya luar biasa ini ya, teman-teman.